Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمحوا لي أن أعرف لكم اسمي مفضل محيدين في الفرصة المباركة إن شاء الله سأقرأ لكم البحث يعني أهداف تعليم القراءة. أهداف تعليم القراءة tujuan pengejaran membaca. يعتبر النجاح تحديد الأهداف في العملية التعليمية مؤشرا صادقا للنجاح فيها. Keberhasilan dalam menetapkan tujuan dalam proses pendidikan dianggap sebagai indikator sejati keberhasilan di dalamnya. Walaqad qulna, dan telah dikatakan, innal qira'ata bijanibil kauniha maharati lughawiyatin ra'isiyatin illa annaha fi zatil waqti min ahdafi ta'limil lughati. Bahwa membaca selain menjadi keterampilan bahasa utama juga merupakan tujuan dalam mempelajari membaca. Wa yatalakhasul hadafil 'amu war ra'isi min ta'allumil qira'ati fi tamakkani muta'allimi min ayyakuna qadiran ala ayyaqra'ul lughatil arabiyyati minal yamini ilal yasari bisyakli sahlin wa marih. Tujuan utama ini diringkas di dalam tujuan umum dan tujuan utama pengajaran membaca yang bertujuan agar pelajar mampu membaca bahasa Arab dari bagian kanan ke kiri dengan mudah dan lancar. Hadzal hadaful 'amu yumkinu an yud'u fi syaklin ahdafil juz'iyyati taliyah. Tujuan umum ini dapat dirinci dalam tujuan ya sebagai berikut. Al-awwal ay yatamakkanu darisun min rabtur rumuzi maktubati bil aswati allati ta'biru anha fil lughatil arabiyyati. Yang pertama, pelajar mampu mengaitkan simbol-simbol atau rumus yang tertulis dengan suara-suara mereka mewakili dibaca dengan bahasa Arab. Astani ay yatamakkanu min qira'ati nassi qira'ati jahriyati binutkin sahih. Yang kedua, pelajar itu mampu membaca teks dengan lantang dan mengucapkannya dengan benar. Salis ay yatamakkanu min istintajil ma'ani amu mubashiratan min safhatin matbu'atin wa itraki tughayyiru ma'na bitaghayyirut tarakib. Yang ketiga, pelajar itu mampu menyimpulkan makna dan menyimpulkan makna langsung dari halaman cetak dan menyadari perubahan makna ketika struktur kalimat itu berubah. Ar-rabi' ay yata'arrafu ma'anil mufradati min ma'anis siyaqi wal farqu baina mufradatil hadisi wa mufradatil kitabati. Yang keempat, pelajar itu mengenali makna kosakata dan konteks serta memahami perbedaan antara kosakata dan percakapan tulisan. Al-khamis ay yafhamu ma'anil
jumali fil fiqrati wa itraki alaqatil makna allati tarbitu bainaha. Yang kelima, pelajar memahami makna kalimat dalam paragraf dan menyadari hubungan makna yang menghubungkan mereka. As-sadis ayyaqra'u bifahmin wa in talaqi duna an an ta'awuqa zalika qawaidul lughati wa sarfaha. Yang keenam, pelajar membaca dengan pemahaman yang baik dan lancar tanpa perlu memahami aturan bahasa dan bentuk polanya. At-tasi' as-sabiq ay yafhamul ifkarul juz'iyati wat tafasili wa ay yudrakil alaqatil makunati lil fikrati ra'isiyati. Yang ketujuh, pelajar mampu memahami gagasan ide secara rinci dan hubungan antar gagasan antara ide yang membentuk ide utama. Asamin ay yata'arrafu alamatit taraqimi wa wazifati kulla minha. Yang kedelapan, pelajar itu mampu mengenali tanda baca dan fungsi masing-masing tanda yang ada padanya. At-tasi' ay yaqra'u bi talaqati dunal isti'anati bil ma'ajam aw qawaimu mufradatil murjamati ila lughataini. Yang kesembilan, pelajar mampu membaca dengan lancar tanpa bantuan kamus dan kosakata terjemahan dari bahasa lain. Al-ashir ay yaqra'u qira'ati wasi'ati ibtida'i min qira'atas sahifati ila qira'atil adabi wat tarikhi wal ulumi wal ahdatsi jariyati. Yang ke-10, pelajar mampu membaca secara luas, dimulai dengan membaca surat kabar hingga teks yang berkaitan dengan geografi, sejarah, ilmu pengetahuan dan peristiwa lain. Wabittaliyati nastati an naqula, dengan demikian kita dapat mengatakan anna ta'limil qira'ati ibaratan an amaliyati namuwan mutadarrijati kulla marhalati fiha tuadi ila marhalati taliyati. Dengan demikian kita mengatakan bahwa mengajarkan membaca adalah proses pertumbuhan bertahap, di mana setiap tahap mengarah pada tahap berikutnya. Wa itqana kulla maharatan yuadi ila itqanil maharati taliyati taqsimul qiraati. Dan penguasaan setiap keterampilan mengarah pada penguasaan keterampilan berikutnya. Inilah klasifikasi dalam membaca, pembagian membaca. Min haitsu
Nasyatul qari'un ila, membaca dibagi berdasarkan aktivitas pembaca. Alif qira'atu jahriyati, membaca dengan keras atau lancang. Ba qira'atu shamitati, membaca dalam diam. Wa min haitsul gharadul 'amu lil qara'i ila alif, berdasarkan tujuan umum bagi pembaca. Alif qira'atu istimta'iyah, membaca untuk kesenangan. Ya, membacanya ini seperti untuk membaca novel, membaca komik, atau membaca untuk kesehari-harian biasa. Ba qira'atu darsu wa tahlili, membaca pelajaran dan analisis. Wa min haitsul ghardul khasu lil qari'u ila qira'atu liqada'i waqtil firaghi, berdasarkan tujuan khusus bagi pembaca itu, yang pertama membaca untuk mengisi waktu luang. Ba qira'atu min ajlin husuli ala ma'lumati ma'inati, membaca untuk memperoleh informasi tertentu. Kemudian qira'ati min ajalil husuli ala tafasili, membaca untuk merenung, kemudian menilai serta menalisis dan menyimpulkan. Wa min haitsu marahilu ta'limuha ila, dan mengenai tahap-tahap pembelajaran membaca, yang pertama yaitu qiraati kata'arufi rumzi sauti, membaca sebagai pengenalan simbol suara. Alba qiraati min ajlil fahmi, membaca untuk pemahaman. Al qiraati maksufati, membaca kemudian ya al qiraatu tahlilati wasi'ati, kemudian membaca untuk menganalisis secara ekstensif. Mungkin hatauna, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.